Saudara, firman-Nya hari ini sebenarnya itu adalah bagian dari camp. Ya. Cuma camp itu waktu itu sangat-sangat terbatas waktunya seperti biasanya. Jadi saya memutuskan untuk saya rekam aja, untuk saya bagikan untuk semua peserta camp. Dan saya mau kita rekamnya di sini tempat ini hari ini. Amin, saudara ya. Jadi di camp kita sesi terakhir kita berbicara mengenai impartasi. Ya, semua peserta ada camp. Ya, kabar. Ya. Nah, ada satu cerita, saudara. Saudara tahu Rehab Bongke nggak? Ya. Rehab Bongke waktu dia lulus sekolah, saya lupa dia sekolah kuliah apa, kalau nggak salah bagian teologi. Dan kemudian dia kuliah itu di Europe. Dan kemudian waktu dia lulus, dia mau pulang ke Jerman. Ya. Dan waktu dia pulang ke Jerman, dia punya waktu kosong sebentar, lalu dia nyebrang ke Inggris. Dia jalan-jalan, itu nyebrang ke Inggris. Dan uangnya itu nggak cukup, saudara. Ya. Jadi dia lihat, apa ya saya bisa lakukan di London. Waktu sampai ke London, dia lihat, oh ternyata dengan uang sekian yang dia punya, dia bisa beli tiket untuk keliling bus 1 hari, terserah kemana aja. Ya, lalu dia beli tiket itu, dia naik bus, saudara, dari satu tempat, dia loncat lagi ke bus lain, terus loncat, sampai satu detik, dia bilang, aku mau istirahat sebentar, gitu. Lalu dia jalan sedikit, dan di rumahnya orang-orang Inggris itu, depan rumahnya itu ada namanya, gitu. Ya. Ada namanya di rumah siapa. Kemudian dia jalan, saudara. Dan kemudian dia jalan sampai ke satu rumah, dia lihat depan nama itu George Jeffrey. Ya. George Jeffrey itu adalah nama seorang pengkhotbah terkenal revivalis Inggris. Ya, di awal abad ini, saudara. Terus dia lihat George Jeffrey. Ya. Banyak di Inggris orang Inggris namanya George, yang namanya juga Jeffrey juga banyak, George Jeffrey juga banyak. Terus saya pikir nggak mungkin di rumah pengkhotbah itu, kebetulan aja. Tapi ada suara dalam hati dia bilang, ya udah datang segini jauh, kenapa nggak coba? Jadi dia maju ke depan, dia masuk ke dalam, dia ketok pintunya. Lalu dia tanya, apakah ini rumah George Jeffrey, hamba Tuhan yang terkenal itu? Ya, hamba Tuhan yang kebangunan rohani di sana di sini, dan George Jeffrey sangat terkenal dengan kesembuhannya. Di dalam pelayanan dia itu many people get healed. Ternyata yang buka itu adalah seorang pembantu, ya, badannya besar, tutupin pintu itu sehingga dia nggak mungkin bisa masuk gitu. Ya. Jadi waktu dia tanya, apa ini rumah George Jeffrey? Pembantu bilang, iya benar, ini benar rumah George Jeffrey. Terus dia tanya, saya boleh ketemu dia nggak? Jawabnya no. Nggak boleh gitu, ditutup badannya, nggak bisa masuk ya. Kemudian di dalam rumah itu ada suara yang seorang pria berkata bilang, biarkan dia masuk. Rehab Bongke masuk, ketemu George Jeffrey. Wah, kau hamba Tuhan besar, saya ini Rehab Bongke, saya dari Jerman, saya kagum sama kau. Ngomong banyak sekali. George Jeffrey-nya diem aja liatin dia. Gitu. Dia ngomong banyak, and then George Jeffrey pegang kepala dia dan suruh dia berlutut, dan dia berlutut. Nah, waktu dia berlutut, dia tumpang tangan. Hadirat Tuhan memenuhi ruangan itu. Ya, memenuhi ruangan itu. Dan kemudian dia pulang. Gitu. Sampai dia bingung-bingung, kok bisa ya saya ketemu George Jeffrey? Kata Rehab Bongke. Dan kemudian dia pulang, saudara, ke Europe, ke Jerman. Begitu sampai ke Jerman, apanya jemput dia. Kalimat pertama yang keluar dari mulut papanya, kan papanya juga seorang Tuhan. Dia bilang, papa bilang, Rehat, kamu tahu nggak? Hari ini aku dapat kabar, George Jeffrey dipanggil Tuhan. Detik itu Rehab Bongke tahu bahwa mantel George Jeffrey jatuh ke dia. The moment dia tahu bahwa that's the mantle. Ya. George Jeffrey itu mengenal Tuhan, salah satu yang disentuh adalah di dalam kebangunan rohani Wales.
Jadi saudara, Tuhan itu bekerja secara generational dan ada link kita satu sama lain. Dan itu yang disebut impartasi. Impartasi. Nah, saya mau jelaskan ini kenapa saudara, karena saya mau saudara tahu benar-benar waktu itu kita punya kesempatan untuk menjelaskan saudara ini. Saatnya saya mau saudara benar-benar tahu kita lakukan apa yang buat dijugian. Impartasi itu bukan pengurapan. So different. Ya. Pas di Bible itu cuma ada beberapa contoh impartasi. Daud itu diurapi. Dia dipanggil oleh Samuel, dia diurapi jadi raja pertama kali, 2 kali, in fact dia 3 kali pengurapan. 3 level dia untuk memimpin sampai kepada calling hidup dia. Tapi impartasi bukan itu. Ya, impartasi adalah transfer. Gitu. Ya. Misalnya saudara punya bank account. Ya, siapa punya bank account di sini? Nah, kalau hari ini Pastor Karyanto, jangan saya contoh, lebih baik begitu ya, daripada saya contoh. Kalau hari ini Pastor Karyanto dia kirim ke saudara, dia transfer, itu menjadi milik saudara, that is impartation. Itu gambar yang paling tepat tentang impartasi. Siapa yang bangun akunnya lagi kosong? Cukup kosong. Pak ini mah enggak kosong-kosong ya. Yang menurut kosong Anda dari situ beras itu banyak. Kalau Anda cukup kosong, Anda nggak bekerja untuk mendapatkan uang. Akhirnya Pak Karyanto bekerja mendapatkan uang. Akhirnya Pak Karyanto kirim. Dan tiba-tiba rekening sudah penuh gitu. 1 M gitu. That is the definition yang lebih tepat tentang impartasi. Jadi sudah nggak kerja apa-apa untuk dapat itu. You don't do anything to earn it. Tapi saudara biar bangkok harus bisa menerima itu. Dan bedanya adalah saudara cukup bisa menerima itu. Ya. Tahun saya lupa, kalau masa 1997 saya sama Bu Sian ke Amerika, ke Pensacola. Waktu itu ada Brownsville, ada revival di situ. Kami di sana itu cuma 2 hari di sana. 2 malam, in fact 2 malam kami nginep ya, dari 3 hari ya. Itu datang ke sana. Dan begitu mentah, itu kembang rohani yang salah satu yang terpanjang dalam sejarah. Dan kami datang ke situ dan memang beda banget suasananya. Ya. Salahnya kami kesana dulu baru ke New York, bukan ke New York dulu baru ke sana. Efeknya itu ada saudara, udah kesana ke New York itu males banget saudara. Seumur umur ke New York tuh nggak enjoy itu ya itu saya rasa. Karena saudara udah di atmosfer itu, saudara kalau udah di atmosfer surga itu saudara tuh ke atmosfer dunia lagi, saudara tuh males banget gitu. Saya lihat saudara yang ada di camp itu rasanya pengen tinggal di camp aja kalau bisa. Kalau bisa nggak pulang. Dan ketika pulang sudah kayak, sudah lihat film drama Korea kayak, because it's not that ya kalau drama Korea sih unrealistic lah ya, itu really unrealistic gitu. Ya. Tapi even saudara lihat hidup di dunia ini yang realistik pun saudara kayaknya aku males banget karena saudara merasakan sesuatu yang lebih real, lebih eternal. Jadi saudara di sana saudara merasakan Tuhan itu real. Orang lain lihat saudara itu gila gitu. Sangat wajar kalau mereka lihat saudara gila karena buat mereka itu not real. Saudara harus ngerti, saudara jangan marah kalau mereka bilang kamu gila banget yang nyembah Tuhan ya. Kamu gila banget ke gereja terus kamu jadi gembala, kamu jadi pastor, kamu jadi sok suci apa? The world lihat standarnya orang Kristen itu cuma gembala aja yang boleh begitu. Tapi yang benar standarnya adalah setiap kita adalah orang kudus, setiap kita dipanggil, setiap kita punya kuasa, setiap kita mengkabarkan Injil, setiap kita memuridkan, setiap kita disuruh Tuhan untuk merubah dunia. Amin. Power we have this. Jadi waktu saya sama Lucia ke Pensacola itu semua itu kayak, sudah tahu kami kebaktian, kami antri jam
7 pagi. Untuk kebaktian jam 6 sore. And sorry ya, jam 7 pagi itu agak too late. Jadi kami nggak dapat tempat di bawah, dapatnya di balkon. Sorry. People just kayak itu, istilahnya duduk sampai sore, dan open semua, antri masuk. Kayak seluruh Amerika dari kantor. Ya. Begitu dibuka masuk ke hallnya itu, saudara, itu kayak sudah diterpa angin, gitu. Sudah bikin bertobat udah. Dan di kota itu kalau sudah berdoa itu so different. Sampai suatu hari dia cerita pendetanya, cerita kesaksian namanya Steve Hill, salah satu pengin. Jadi mereka tuh ada 4 ya, mereka ada worship leadernya, pengajarnya, pastornya, evangelisnya yang cukup komplit. Makanya revival bertahan lama karena teamwork gitu, saudara. Dan dia cerita, saudara, Steve Hill cerita. Suatu hari dia makan di restoran, terus karyawan bilang, kamu Steve Hill ya, jangan nyentuh saya, please jangan nyentuh saya. Karena dia sentuh langsung jatuh, saudara. So powerful memang di kota itu, sampai itu semua turun ke jatuh turun. Dan kalau di situ kalau sudah berdoa tuh beda banget, sudah kayak nggak mau usaha gitu. Kayak surga terbuka, memang surga terbuka di atmosfer kota itu. Itu sebenarnya itu gereja kota, saudara, yang kita maksud. Gue yang nulis kelas KKA. Ya, that's the city church, karena dia catch the city. Even orang nggak bertobat pun menghormati orang Kristen. Gitu. Ya ada satu orang di depan saya, ibu-ibu antri, gini terus sudah. Kita bingung kenapa begitu. Dan kemudian kita dengar kesaksian dia. Rupanya dia itu lehernya patah, saudara. Dan Tuhan sembuhkan dia, nggak mungkin bisa begini. Jadi kalau nyetir mobil begini, saudara. Dan polisi nggak berhentiin. Tahu, oh itu jalan Tuhan, biar lewat. Saya nggak tahu gimana caranya. Kiri kanan gitu, ada hal. Ya tapi begitu. Dan saya cuma punya waktu itu. Dan kalau sudah tanya sekarang, sebenarnya saya nyesel kayaknya kok cuma 2 hari ya. 2 orang. Ya, kalau di situ kayaknya nggak bertobat tuh berdosa aja gitu. Udah nggak tahu ya. Dan saya buka hati saya sebesar mungkin. Dan Nabi itu masuk. Dan menurut saya, wave camp kemarin itu dipengaruhi oleh sana. Oleh apa yang dibawa dari sana. We call that impartation. Amen. Kita sebut itu impartasi. Ya. Waktu Darkest Hour, ya, Darkest Hour itu tema camp 2 tahun, 1 tahun ya, pas setengah tahun. 3 tahun lalu ya, sebelum pandemi. Ya, Darkest Hour. Kapok saya kasih tema begitu lagi. Aku tuh bener-bener Darkest Hour, the most difficult time in our life gitu. Ya. Tema camp itu aneh-aneh gitu, saudara. Saya nggak pernah kasih tema begitu ya. Jadi sekarang saya mikir-mikir lagi jangan pakai Darkest gitu. Habis Darkest Hour 2 tahun kita nggak ngomongin demi gitu. Ya. Itu Darkest Hour, dan setiap camp kita itu susahnya, setiap camp kita itu setiap sesi terakhir itu berbeda gitu. Dan di Darkest Hour itu waktu sesi terakhir kita bagi orang, saya masih ingat ya, yang punya karunia mau pastor ke saya ya waktu itu ya, yang nubuatan ke Pak Joeng, terus apa lagi ya, pengajar ya, pengajar ke Bu Syarli kalau nggak salah ya, Bu Syarli Pak Salim. Jadi kita bikin baris satu-satu itu didoain, itu diurapi di situ. Ya. But that's not, and that was not impartation. Itu bukan impartasi. Itu pengurapan untuk orang yang masih dipanggil di sana. Ya. Contoh yang paling bagus impartasi kita di Alkitab yang kita lihat adalah Elia. Mari kita buka Alkitab kita. 2 Raja-Raja 2 yang pertama. Saya itu kaya banget. Ya, baca aja 12 pasang lembu. Ya, kurang kerjaan itu saudara. Jadi kalau baca dia kadang pakai Ferrari gitu ya. Begitu kaya dia. Iya. Saudara kan nggak pernah lihat kan lembu
12 pasang, 12 kan 2 ekor kan. Ini 12 saudara. 12 dia pakai gitu, show off banget gitu. Ya. Horsepower buat tinggi nih. Lembu power. Dan kemudian Elia ceritanya di sini sebelum ini ya. Kemudian Elia mencari murid dan Elia Tuhan bilang ini orangnya dan dia akan paling jumpa. Itu the callingnya dia. Dia langsung dia jumpa dia tahu orang Elia ini orang yang anointed. Ya, itu kuasa hubungan urapan kalau sudah rasa tahu. Dia tahu dia orang yang anointed dan dia tinggalin semuanya. Dan dia orangnya tidak main-main sama Tuhan. Waktu dia tinggalin semuanya, dia itu lembunya itu dipotong. Kayunya itu dibakar, kayu bakar memasang lembunya itu. Kenapa dia ngomong itu? Kenapa dia lakukan itu? Karena dia bilang, aku tidak mau balik. I will not go back to my old life. So dia bakar semuanya. Dia bilang, karena dia tahu uang itu akan berikan dia kekuatan di luar Tuhan. Dan buat dia kasus dia tidak mau. Dia take that, dia bakar semua, dia bilang, I cannot come back. Nggak bisa balik. Sudah tahu kita nggak bisa balik ke Mesir. Cuma saudaranya masuk tanah perjanjian atau mati di padang gurun gitu aja. Karena segitu sudah dibaptis, sudah nyebrang sungai, sudah nyebrang laut merah itu ada dibaptis, sudah ditutup, nggak akan terbuka lagi laut itu. It's just one way, one direction. Sudah nggak nyebrang tong gitu. Ya. Jadi sudah cuma one way, sudah ikut Tuhan itu one way, saudara. Kalau saudara nggak mau terusin, sudah di padang gurun, you stop there, ya saudara mati di padang gurun. Gitu dan ya saya nggak mau hidup untuk kita begitu. Ya tanggung udah. Amin saudara. Ya. Nah, 2 Raja 2 yang pertama menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai. Ya. Elia dan Elisa berjalan dari Gilgal. Ini kalau sudah angin badai itu, kita jangan bingung, karena ini angin badainya angin badai bukan biasa, tapi ini angin badai Holy Spirit. Ya, ingat kisah para rasul, ketika Roh Kudus datang, bagaikan angin badai. Ya, seperti angin itu datang. Nah ini Elia pemuridnya Elisa nih. Ya, Elia bilang sama Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Itu berjalan dari Gilgal. Gilgal itu tempat, kalau sudah saya lihat, itu adalah tempat orang Israel ketika mereka keluar dari tanah, mereka nyebrang sungai, mereka itu disunat di situ. Jadi Gilgal itu melambangkan orang Kristen yang sangat baru mulai, baik rohani. Baik rohani saudara, itu Gilgal. Kalau saudara baru bertobat, nggak lama, sudah pasti di Gilgal. Karena baru rasakan, hidupku berubah, gitu kan. Kalau disunat itu bagian kotor dari kita dipotong, saya manusia lama sih, karena saya dipotong, saya berubah hidupnya. Itu Gilgal saudara. Ya. Kemudian, ya, berkatalah Elia kepada Elisa, ini pemurid saudara ngomong sama murid, saya mau pergi, kamu tinggal di sini aja, bayangin. Ya, kamu tinggal di sini aja. Bayangin saya muridin kok insan, dan saya bilang insan, kamu mau saya ke saya mau pelayanan. Loh kan tujuannya dimuridkan kan untuk mendapatkan bagian kan. Tapi ini pemuda yang bilang kamu nggak usah ikut, di-reject gitu. Ya. Gampang banget dia merasa bahwa dirinya tuh ngalami rejection kan, penolakan. Sudah harus tahu dalam hidup kita nggak ada namanya koinsiden secara kebetulan. Amin. Ya, semua kita itu Tuhan telah tentukan langkah orang benar. Ya, dengan siapa sudah berjumpa, sudah bisa ibu wave kan, ya itu nggak kebetulan sudah. Ya, sudah nggak tahu kenapa tiba-tiba maju ke depan, itu nggak kebetulan. Ya, mungkin yang waktu ikut camp jadi terus tolong maju. Apa yang bawa kamu maju nggak tahu, kamu jatuh. Ya, itu nggak kebetulan. Karena Tuhan menentukan
kita harus pilih yang benar gitu. Oke, kita boleh menonton ini. Jadi kenapa Elia menolak Elisa? Karena ini saudara rahasianya. To get the information, saudara yang mengejar. Amin. Kalau di follow up itu kita mengejar orang. Kalau memuridkan itu saudara harus mengejar yang memuridkan. Kalau enggak, saudara nggak dapat. I can give you. Saya bilang sama anak saya, Papa bisa kasih kamu harta di dunia ini, tapi harta rohani saya nggak bisa kasih. Karena itu harus dikejar, harus diambil. Ya, nggak bisa. Jadi orang yang kalau sedikit ketolak, sedikit aduh kecewa, sedikit tinggalin gereja itu udah pasti nggak dapet. Pasti nggak dapet, nggak bisa sudah. Gitu. Dan juga kalau sudah lihat ya dia orangnya kaku banget ya. Kalau sudah baca Bible orangnya kaku gitu, keras gitu. Ya, gimana nggak keras? Nabi-nabi dia sendiri. Pemurid saya menyembelih nabi-nabi, nabi-nabi palsu gitu kan, keras ya. Tinggal di sini kau menyuruhku battle, tapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggal engkau. Ya, nempel dia, nggak mau pergi. Terus Elisa pergi ke Betel. Betel itu apa sih? Betel itu rumah Tuhan, saudara. Betel itu rumah Tuhan. Ya. Jadi waktu saudara lulus KKA, saudara sampai ke gereja ini, saudara merasa keluarga sini, saudara komitmen, saudara mulai bayar hidup saudara, saudara tiba di Betel. Ya, saudara mau bilang, this is my family, this is saya kasih hidup saya di sini, dan saya tanam hidup saya di sini, saya tertanam, saya bertumbuh di sini. Saudara udah sampai ke Betel gitu. Ya. Bukan lagi yang ke gereja Senin Kamis gitu. Ya. Kenapa nggak datang? Pilek sedikit nggak datang. Itu masih di Gilgal gitu. Itu di Gilgal. Ya dulu pas cewek baru bertobat, dia udah lihat surga, lihat neraka, terus Pak Salim ajak dia ke gereja, dia bilang gini, aku nggak tahu jalannya kemana. Pak Salim bilang, aku jemput, oh nggak usah, aku tahu jalannya. Itu Gilgal begitu saudara. Nggak ke gereja dengan segala macam alasan. Ya memang orang kalau baru bertobat begitu saudara, karena susah gitu. Ya, saya juga heran kenapa begitu. Cuma waktu saya bertobat bukan karena saya itu ekstrim ya. Jadi saya nggak pernah diajar begitu. Saya kejar langsung. Ya puji Tuhan, tapi tidak semua orang kayak gitu. Pastor kami lama nih, 1 tahun saudara dikejar dengan saudara. Ya berbahagia dengan dia 1 tahun saya dapetin. Saya kembalikan tinggal dapat hasilnya aja. Ya, di Betel. Lalu keluar rombongan nabi ini keluar nih, nabi-nabi ini. Kamu tahu nggak? Hari ini Tuhanmu akan diambil oleh padamu. Jawabnya aku tahu. Diam. Tahu. Berarti sebenarnya Elisa ini udah mulai tajam dengan suara Tuhan. Dia sebenarnya sudah kayak nabi tapi nggak punya jabatan nabi. Nabi-nabi ini tahu. Dia bilang, diam, jangan ganggu aku. Dia mau fokus. Saudara kalau itu Tuhan, saudara fokus. Fokus to your calling. Banyak dalam hidup kita, wah sini ngomongin saya, situ ngomongin saya, sini pandang dia tentang saya, sini gini saya, situ tersinggung sama saya kasih tahu saudara banyak banget yang nggak penting. Yang kamu sibukin. Ya. Hari ini kita di sini kita bicara bukan mengenai kita mau jadi bayi rohani, kita mau bicara orang yang panggilan Allah kan? Ya. Jadi kalau bicara itu berbeda saudara. Ya. Ada orang datang ke saya dia bilang dia punya konflik sama orang tuanya.
Dan dia bilang, Pastor saya harus gimana? Waktu itu saya jawab begini sama dia, kamu mau apa? Terserah kamu pilihnya, saya bisa kasih 3 macam jawaban. Kalau kamu mau jadi baik, saya bisa peluk kamu, saya tepuk-tepuk kamu. Udah gak apa-apa. Ya kan? Saya bisa pumping dia, dan banyak orang Kristen suka begitu. Kalau kamu mau jadi orang Kristen yang lebih dewasa, saya akan ajari bagaimana caranya menghadapi orang tua kamu. Bagaimana caranya untuk deal. Tapi kalau kamu mau jadi orang yang dipanggil Tuhan, saya jawab ini, forget it. Ada hal yang lebih penting yang mesti kerjakan. Tergantung kita pilihannya. Responnya semua nggak salah, kamu mau yang mana? Gitu. Jadi Elisa ini nggak mau hal yang sepele-sepele dipermasalahkan dalam hidupnya. Dan saya juga heran para nabi ini ya. Para nabi ini gini. Para nabi ini tahu Elia mau naik ke surga hari itu, betul? Ya, akan diangkat Tuhan ke surga hari itu. Terus so what gitu loh. Tuhan Yesus akan datang segera. So what? Kamu kerjain apa? Apa yang harus kita lakukan? Itu kan penting kan? Kan kalau Tuhan kasih berita, kan ada yang harus kita tindakin dong. Betul nggak? Ya, Tuhan mau datang segera. Berdoa dong ya nggak cukup. Kalau itu juga kita semua orang tahu kita berdoa. Ya, tapi apa yang harus kita kerjakan? Nah, jadi ini nabi-nabi ini bingung, saudara. Ini nabi-nabi yang bertumbuhnya stuck di situ. Stuck di situ. Sama Elia semua nabi, dia stuck di situ. Dia tinggal di rumah Tuhan. Nah, kadang-kadang saudara, kita nih sampai level kita bersekutu tuh terlalu nyaman. Kamu ngapain ke gereja? Bersekutu. Ya, ketemu saudara-saudara seiman. Untuk apa? Untuk bonding. Ya, sudah berapa lama? 3 tahun. Udah karatan itu saudara. Saudara harus tahu kita menjaga kesatuan di sebuah purpose supaya kita bisa menjalankan Allah di dunia ini dan orang lain datang. Amin. Bukan kita begitu saling mengasihinya sampai orang baru nggak bisa masuk. Iya. Have to know purpose-nya. Kalau ada orang baru kita harus sambut kan? Iya. Jadi ini battle ini bikin orang tuh enak gitu loh. Ya, ini rumah Tuhan dikasihi gitu kan, sampai nggak pulang ke rumah. Ya, lebih banyak di gereja daripada di rumah. Sampai kalau pulang ke rumah orang tua tanya, ini rumah apa hotel? Hotel. Tapi saya ngerti karena saya juga orang lahir baru. Ya, I know bagaimana saya menjadi anak. Ya, punya orang tua yang melarang saya ke gereja, saya rasakan gitu. Ya, saya ngerti saudara. Tapi cuma saudara perlu lihat aja, perlu balance ini orang tua saudara gimana gitu. Ya. Kalau dia sedikit ketat ya kita harus ikuti lah interviewnya aja gitu. Ya sudah, masih untung dikasih ke gereja. Saya zero ke gereja, nggak dikasih sama sekali. Gitu. Jadi saudara masih ke gereja ya, pikir pakai cara yang baik aja. Jangan ke gereja malah dipakai buat main terus butuh nggak jelas. Gitu. Pakailah untuk melayani, pakailah untuk bertumbuh, itu nggak apa-apa. Ya kan? Dia ngomong lagi sama Elisa, tinggal sini, aku pergi. 2 kali. Ya. Kalau sudah dimuridkan nggak boleh gampang kepahitan. Kepahitan tersinggung itu makanannya bayi rohani. Bukan orang dewasa. Ya. Tinggal di sini, nggak mau. Dia bilang ini, demi Tuhan yang hidup, demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Dia kejar. Jadi pertama dia kejar,
Kedua, kalau saudara lihat, ini 2 kali ditolak ya. Ditolak betul-betul. Tapi dia ngapain? Kenapa saudara? Karena dia punya namanya hormat. Respect. Saudara hanya bisa dapat impartasi dari orang yang saudara hormati. You cannot get impartation from someone you don't respect. Kenapa perlu respect? Karena everybody, semua orang itu punya kelemahan kan? Tapi saudara bisa melihat beyond that, itu respect. Sudah bisa lihat di balik kelemahan dia, sudah bisa lihat kekuatannya, itu respect. Sudah bisa lihat kebaikan Tuhan dalam hidup dia, sudah bisa lihat kelebihan dia. Jadi saudara untuk dapatkan impartasi, saudara harus dapetin orang yang sudah respect. Respect itu lebih dari trust, saudara. Kalau sudah datang ke dia udah doain dah, alah dia lagi, dia mah kemarin juga, nah itu nggak kena, saudara. Pasti impartasi sudah kena. You not get that. Gitu. Ya. Jadi seperti itu. Pada waktu itu, dia itu pergi ke Yeriko, saudara. Nah, Yeriko itu bicara mengenai tempat peperangan rohani. Ya, area yang sulit direbut. Ya, Yeriko itu boleh bilang, Yeriko kan letaknya di kanan, betul. So itu boleh bilang itu masuk ke tanah perjanjian. Ya, janji Tuhan yang sulit. Sudah tahu waktu tembok Yeriko yang runtuh itu, ya, ingat ya. Jadi Yeriko itu bicara mengenai orang yang known to victory, orang yang mengalami kemenangan yang sangat besar dalam hidupnya. Itu kekristenan yang sudah dewasa, saudara. Ya. Lalu rombongan Nabi yang ada di Yeriko mendekat pada Elisa serta berkata pada saudara, kau tahu bahwa pada hari Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga. Jadi saudara lihat nggak, Nabi itu banyak level. Ya, ada Nabi di level Bethel, ada Nabi di level Yeriko. Oke. Jadi saudara kalau gereja itu orang Kristen itu banyak level. Jangan sembarang kecewa, saudara lihat dulu levelnya yang mana, gitu. Nah, kita sendiri perlu bertumbuh kan. Nah, waktu dia ke Yeriko itu tempat di mana orang Israel akan kemenangan, sama. Saudara nggak tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga. Jawabnya, aku juga tahu dia. Nah, sampai detik ini saudara harus ingat, Elisa tidak melakukan satu pun mujizat. Not even one. Berarti apa yang dia kerjakan itu belum pernah terjadi dalam hidup dia. Urapannya itu belum pernah masuk dalam hidup dia. Dia hanya sampai level nabi aja. Itu pun tidak diakui sebagai nabi, karena bujangnya Elia. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawab Tuhan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri. Sudah lihat ya, dia selalu menghormati Elia. Ditolak berkali-kali. Ini yang I will follow you. Ini gak gampang nih saudara. Ya, ini kita udah kecewa. Jadi aku follow kamu. Ditolak berkali-kali. Lalu dia jawab, demi Tuhan hidup, demi hidupmu, aku tidak meninggalkan kau. Lalu berjalanlah keduanya, ya, berdampingan. Now they talk. Karena sekarang dia memperkenalkan ini Elisa, Elia bilang apa yang kamu mau sih? The heart pembelinya mulai tertarik. Gitu. Apa itu sungai Yordan? Sudah tahu sungai Yordan tempat Yesus dibaptis. Itu bicara kematian dan kebangkitan. So, ketika dia nyebrang sungai Yordan, dia nggak tahu apa yang ada di belakang sungai Yordan. We don't know. See, when you got your calling, ini saudara, ketika sudah masuk ke calling yang saudara dan sudah mengalami Tuhan di tempat itu, tidak ada seorang pun yang bisa. Awal itu kan bilang kecap lah dan lihatlah Tuhan yang baik, right? Tapi when you go into your calling, the best of the best, cuma kamu yang tahu.
Cuma you can feel the goodness of God. People, ada people beda, callingnya beda, taste-nya itu beda. Saya kasih tahu saudara ya, saudara jangan bilang ini, ada lu ngerti perasaan gua. Pastor juga nggak ngerti, untung saya nggak ngerti. Kalau ngerti semua mati lah. Bayangin saudara, saya harus ngerti semua dimasuki perasaannya saudara. Ya, setengah ngerti aja udah setengah mati rasanya saudara. Kalau ngerti semuanya, jadi memang tidak ada orang pun yang bisa ngerti saudara, tapi ada dua ngerti saudara, satu Tuhan, satu diri saudara sendiri. Dan Luka, Pak Pastor Insan cerita tentang hati Bapa. Saya khotbah sebelumnya di camp sebelumnya saya cerita tentang hati Bapa. Ya, nah kita sama terluka sama Bapa, tapi lukanya itu beda. Memang ada bukti. Tidak ada seorang pun mengerti apa yang sudah alami, tapi kalau sudah berikan kepada Tuhan, Tuhan akan mengurapi saudara dan tidak ada seorang pun mengerti urapan saudara. They never feel that. Dibentuknya, ukirannya itu beda. Kita tuh semua kayak ademan yang diukir sama Tuhan. Dan setiap orang itu ukirannya beda. Dan tergantung respon saudara, ukiran itu bisa bergeser saudara. Gitu. Kayak begitu hidup kita. Makanya tidak seorang pun sama. Setiap orang, misalnya Pastor Insan khotbah tentang hati Bapa, sama saya khotbah tentang hati Bapa, tetap beda. Urapannya yang beda, karena every one of us special. Karena itu saudara begitu spesial, ya. Saudara adalah the beginning and the end of you. You are the best version of you. Dan kalau sudah ngerti itu, sudah nggak mau jadi orang lain. Dan saya jamin sudah nggak mau mati lagi. Because your life is very meaningful. Cuma satu. Permakaian seperti itu, ya. Jadi nyebrang Sungai Yordan, apa sih nyebrang Sungai Yordan? Pay any price. Berapapun harganya, gua bayar. Oh, itu susah banget saudara. Susah banget saudara. Susah banget. Maka berbahagia orang miskin di hadapan Tuhan. Karena kan kalau banyak pinteran atau banyak kekayaan, kita malah susah datang ke Tuhan. Gitu kan. Kadang-kadang Tuhan membantu kita cabutin semua selangnya. Tuhan tolong bantu. Kalau nggak, gua bisa. Kecil. The band juga masih gua bisa. Nggak Tuhan gitu. Ada semua dicabut. Udah nyerah gitu. Ya. Nah, kalau sudah gampang nyerah, sudah bantengin. Berbahagia orang miskin di hadapan Tuhan. Amin. Miskin di hadapan Tuhan ya, bukan miskin dompet. Karena kalau orang miskin dompet pasti bilang ini, jangan ini ya, ingat gua ya. Gua gini-gini masih punya nama baik, masih punya sesuatu gitu ya. Gak bisa itu Tuhan begini nih, masih datang ke gereja masih gaya dia saudara. Ya. Gua nih bekas worship leader nih, 70 tahun lalu. Yang ngatur-ngatur gua. Repot begitu saudara. Padahal hidupnya babak belur saudara. Masih gitu. Jadi pay any price. Wah susah banget saudara. 50 orang ayat ke-7, 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut jalan. Tapi begitu ke Sungai Yordan, they don't cross. Dia lihat dari kejauhan. Karena harganya terlalu mahal. Dan bisa cross. Dan kemudian setelah cross, sekarang dia ngomong, kamu maunya apa? Kalau sudah ngerti bahasanya, saya terjemahin bahasanya itu sulit banget. Jadi ini si
Elisa ini ikutin si Elia. Nah, Elisa ini satu mujizat pun belum pernah bikin. Oke? Sedangkan Elia ini nabi yang udah wow, powerful banget. Jadi saya ini nggak pernah bikin mujizat apapun walaupun sudah ikutin dia begitu lama. Ya saya nggak tahu kenapa, apa karena dia kasih kesempatan lainnya atau apa. Anyway, pokoknya Elisa ini setia dengan Elia, dan Elia ini nggak pernah, Elisa ini nggak pernah mujizat apapun. Kemudian Elia ditanya, kamu mau apa? Jawabnya gini, saya pakai bahasa gamblangnya ya. Gua mau kayak lu dan 2 kali. Susah banget kan? Ini belum pernah. Terus dia bilang, saya mau kayak kamu dan 2 kali kamu. Belum. Satu orang sakit pun belum sembuhin. Jawabannya begitu. Kenapa bisa, saudara? Karena hatinya udah haus banget. You see, every time kamu pindah dari Gilgal ke Bethel ke Jericho, itu your heart is being enlarged. Jadi udah terlalu haus. Ini nggak kepahitan, itu puji Tuhan kan? Ini orang masih bisa ngomong gini. Luar biasa ya, luar biasa banget. Itu pun jawaban Elisa di luar dugaan. Gua nggak garanti katanya. Kenapa? Karena sekali lagi saudara, we cannot give if you don't receive. Urapan, impartasi itu nggak bisa diberikan if you don't want to receive. Kalau sudah hidupnya you cannot receive. Jadi Elia ngomong gini, jika kamu bisa lihat waktu roh saya terangkat, apa sih esensinya? Dia bilang gini, if you can see my spirit. Kamu kalau mau dapat impartasi orang itu, saudara nggak bisa cuma lihat apa yang dia perbuat. Sudah harus bisa merasakan passionnya. Sudah bisa melihat detak hatinya dia. Sudah bisa merasakan dia punya compassionnya. Sudah bisa merasakan bagaimana hati dia sampai dia bergerak seperti itu. Baru sudah bisa dapat. Di dalam kerajaan Allah, passion itu sangat penting. Lebih baik punya passion, orang yang bikin banyak salah tapi punya passion, daripada orang nggak pernah bikin salah tapi nggak punya passion. You get it? Saya ulangin lagi. Mendingan orang itu bikin salah sini tapi orang yang punya passion. Tuhan bisa pakai. Tapi orang nggak pernah bikin salah tapi nggak punya passion, Tuhan nggak bisa pakai. Amin. I'll give you example. Saya kasih contoh. Kenapa Tuhan pilih Yakub bukan Esau? Karena Yakub orang yang passion. Walaupun caranya salah, dia kejar. Walaupun kejarnya salah, dia kejar. Tapi Esau enggak. Esau yang punya janji enggak. Ya udah dapat, ya udah kue sera-sera terserah Tuhan. Orang yang bilang terserah Tuhan terus itu justru nggak dapat janjinya. Kita harus bilang Tuhan aku mau ini. Bukan firman Tuhan bilang mintalah maka diberi, ketoklah pintu yang bukan bagimu. Betul? Carilah kamu akan mendapat. Betul nggak saudara? Itu saudara harus aktif minta Tuhan. This is what I want. With my family, with my life, with my calling. Also bilang terserah Tuhan buyar saudara. Siapa yang ngajarin itu? Sudah tahu nggak? Asal tahu saudara ya. Doa yang bilang jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Itu cuma 1 kali dalam Alkitab. Waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dan waktu dia doa itu, bukan dia nggak tahu kehendaknya. Kalau kita nggak tahu, karena nggak tahu doanya supaya gampang gitu. Ngerti nggak saudara? Langsung borong aja Tuhan, pokoknya kehendakmu aja gitu. Males ya cari Tuhan. Tapi Yesus cuma 1 kali doa gitu. Waktu Yesus doa begitu dia bilang jadilah kehendakmu. Kalau bisa Bapak lewatkan cawan ini daripadaku. Dia tahu kehendak Bapak adalah dia harus mati di atas kayu salib. Bukan nggak tahu. Jadi doa itu doa surrender, penyerahan,
Bukan doa nggak tahu, ya terserah Tuhan gitu loh. Ngerti nggak saudara? Nah, kalau kita beda, kita doa nggak tahu terserah Tuhan gitu. Terus kita samain kita kayak Yesus, ngawur. Kalau nggak tahu tanya Tuhan apa kehendakmu, berikan roh hikmat dan pewahyuan. Give me to know your word perfectly. Bisa nggak kau minta Tuhan yang perfect? Bisa. Karena sudah punya roh Allah. Jawab gitu. Amin saudara. The only one bisa tahu the will of God for your calling is justru saudara yang paling tahu. Nabi aja membuatnya nggak perfect, justru yang paling tahu itu saudara. Because the Spirit of God akan pasti lead saudara ke sana. Kalau kamu bisa lihat, wow, susah banget. Saudara nggak akan bisa gini, saya mau kayak Pastor Eng, saya mau kayak Pastor Steph, saya mau kayak Pastor Kar, itu nggak bisa, cuma sudah niru aja, sudah harus lihat hatinya. Makanya dia sudah harus dekat sama orangnya. You have to see the passion-nya. Kalau enggak saudara, kalau enggak nanti saudara niru, ya waktu Pastor Steph sudah nggak ada di sini, sudah niru, cuma tinggal bentuknya. Kita mesti KKA, kita mesti DDA, kita akhirnya semua kita mau camp dan campnya akan mati. Mati dengan sendirinya. Kita mau RA itu mati. Kenapa saudara? Karena sudah dapat bentuk, not the fire, not the passion. You don't know why we make it. Saya nggak tahu rasanya, bayar harganya waktu itu pasti begitu seperti apa, sudah apa lewat, sudah nggak lewatin itu. Sudah nggak bisa lihat itu. You cannot see the heart of the person. Jadi sudah nggak bisa lihat hatinya, you will not get the impartation. Nggak bisa. Ikut. Makanya kalau aku mau lihat orang bilang, you mesti ikut. Bukan karena saya pastor susah, bukan karena kalau saya ngerti pemuridan, kalau nggak ikut nggak ada poinnya lagi. Ya udah nggak apa-apa, saya konsentrasi aja. Okay. I'll still teach you, I'll still mengembangkan saudara. Tapi kalau sudah biar pemuridan, you have to follow. Saya kasih sudah contoh satu orang di Alkitab yang follow, tapi bukan murid Yesus, tapi get everything. Ya, kita buka firman Tuhan di dalam Kisah Rasul 1:15. Pada hari-hari itu bertiga Petrus setengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyak. Lalu berkata, hai saudara-saudara, harusnya genap kitab suci yang disampaikan oleh Roh Kudus dalam perkataan Daud tentang Yudas pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu itu termasuk di kalangan kami dan membagian di dalam pelayanan ini. Yudas itu telah membeli sebidang tanah dan upah kejahatan, lalu jatuh terlungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem. Sehingga tanah itu mereka sebut nama sama sendiri Hakol Dama, artinya tanah darah. Ya, dan seterusnya tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahan itu menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi haruslah ditambahkan kepada kami seorang daripada mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Dengan saudara, Tuhan punya panggilan. Dan kalau sudah nggak mau, Tuhan cari yang lain. Don't throw away your calling. Saya kasih tahu, ada aja orang mau ikut Tuhan. Kalau sudah mau berharga, yang lain masih ada. Amin. Kalau Eraka Serpong hari nggak berdiri, besok di jalan berdiri dengan nilai dan visi yang sama. If you don't want, you don't believe, other people will take it. Semua orang sudah duduk sini hari dipanggil. Cuma kan biasanya gini kan, aku masih sibuk kerja. Kan gitu kan. Tapi sebenarnya kalau mau bisa. Ya itu ditaruh gitu. Sudah main aja begitu terus. Gitu. Terus ada kesaksian, camp itu luar biasa, saya dirawat Tuhan, saya ada dirawat Tuhan, bro, ikut bro. Ntar dulu, gua minta izin dulu sama bos. Tapi malam Sabtu gua nggak bisa. Tapi pacaran bisa aja. Bingung nggak? Oke, nggak apa-apa. 2 kali, 3 kali, 10 kali dilewati sama Tuhan. Lewatinnya nggak bisa.
mujizat masih mengeraskan hati. Itu terjadi sama orang Israel. Ya kan? 21. Jadi harus ditambahkan sih, Tuhan pilih orang baru. Seorang dari mereka senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Lihat nggak? Ditambah satu orang yang selalu datang kumpul sama kami selama Tuhan Yesus bersama dengan kami, walaupun dia bukan murid. Jadi saudara, ada orang yang selama di kesimpulan selain 12 itu, ada orang nempel terus, walaupun bukan murid dia nempel. And he got the anointing. Bisa, saudara. Pastor, aku lagi muridin tuh sama Benihim, bisa kayak Benihim? Bisa. Gitu. Bisa. Apalagi sekarang, sangat bisa. Karena TV itu impartasi. Itu impartasi. Draw itu menggambarkan imajinasi, saudara. Itu impartasi. Bisa, saudara. Gak bisa dimulai Pak Coen nih, Pak Coen di Serang, bisa nggak kayak dia? Bisa. Tapi ya harus benar buat dia. Gitu. Amin? Tidak apa ya? Bisa. Ya, stick, nempel sama orang itu, fokus, pay any price, see the heart of the person. Lihat actionnya tentang jantungnya. You get impartation. You can get double if you want. Tapi ya begitu. Jadi nggak kayak, ya memang di situ hari itu saya merasa terdorong untuk biar you have the last session is impartation. Kesan kita the real thing kita balik itu. Sebenarnya setiap orang dapat nggak sih? Not really. That's why saya akan ajar ini, kalau saya mau sudah mengerti, not really. Gitu. Kalau bisa begitu, saya mendengar senang hati. Nggak usah 2 kali, 1 kali, setengah kali aja sudah oke banget. Nah, itu luar biasa kan? Gitu kan? Setengah kali pacoin tapi 100 orang oke banget gitu. Why not? But it's not that easy. Itu hati saudara. Nah, tapi mungkin ya, karena kan saya nggak tahu saudara waktu itu. Ya kan, saudara maju dan situ atmosfernya bagus, hadirat Tuhan yang kuat, dan saya terdorong melakukan itu, dan kemudian saudara datang maju ke depan. Mungkin di atas saudara benar-benar dapat. Mungkin. Saya harap dengan sudah mengerti ini, saudara tambah oke, abang. Mungkin ya sudah benar-benar dapat. Mungkin dapat 1 kali, it's okay. 1 kali juga udah oke banget. Lain kali minta 2 kali. Ya, mungkin itu 1 kali udah oke banget gitu. Setengah kali udah oke banget. Ya, terus Elisa itu balik nyebrang sungai kan. Sekarang udah nggak ada lagi ya dia kan. So bagaimana pastor? Kalau saya dapat impartasi, apa yang saya harus lakukan? Karena saudara nggak mungkin dapat impartasi go home you do the same thing. You hear me, saudara? Saudara mau merubah dunia, saudara nggak bisa balik ke Taipei lakukan hal yang sama. Nggak mungkin. Saudara bisa gini, aku mau enak ke Taipei kayak enak di Indonesia gitu. Nggak mungkin sudah balik ke Taipei lakukan hal yang sama yang sudah lakukan selama 2-3 tahun, nggak bisa berubah apa-apa. Sudah harus rubah dong caranya, harus niru dong. Indonesia nih passionnya apa? Saya harus niru dong. Logika nggak? Logika sekali. Jadi saudara nggak bisa setelah saudara edemen, saudara merasa hidupnya dirubah, semua Tuhan bekerja dalam hidup saudara, dan kemudian saudara pulang dengan gaya hidup yang sama. Nggak mungkin. Amen. Jadi setiap kuasa Tuhan yang diinvestasikan dalam hidup saudara, itu kita harus manifestasikan, kita harus ekspresikan keluar. Selama apapun yang Tuhan taruh dalam diri saudara, saudara diam. Kerajaan Allah itu hidup seperti benih sesawi. Jadi kalau saudara diam, itu mati. Mati. Begitu. Coba Pastor Steph kesini tiap kali waktu diam aja nih. Hai. Mati. Walaupun tadinya ini luar biasa, mati gereja. Maka saya harus aktif mengejar Tuhan.
Memang paling depan lebih susah, karena nggak ada sampel. Tapi intinya gini, saudara harus aktif. Saudara nggak bisa pulang cuma bingung-bingung gitu. Tadi gua jatuh kenapa ya? Itu udah bukan musimnya kita. Amin. Itu musimnya orang ikut RE. Ya kalau ikut RE begitu, blok jatuh kenapa nggak tahu. Gitu, semua berubah. Tapi kalau sudah mau bertumbuh lebih dewasa, sudah harus tahu, sudah harus catch dia nanti yang bekerja. Jadi saudara, yang ini yang saya tahu, yang di Alkitab. Saya percaya tentang impartasi ini banyak hal saya masih belum tahu. Karena firman Tuhan itu dalam dan lebar. Jadi sudah ini yang saya tahu, saudara. Ketika Elisa pulang berjalan, dia ambil jubahnya. Dia robek dua kali. Dia pukul ke sungai itu, dia pukul ke sungai itu dan bilang, di mana arahnya Elia? It's open. First thing you have to do, misalnya sudah ada Pak Joeng, saya mau tahu yang itu. First thing you have to do, you have to copy. Copy persis sama, nggak apa-apa. Nanti akan improve. Bukan berarti sudah jadi Pak Joeng, bukan. Tapi sudah harus copy dulu. Jangan bikin gaya dulu macam-macam gitu kan. Pak Joeng doain kesembuhan gini sudah bikin gaya dulu. Iya, Rusia lebih keren. Jangan. Udah, gua improvise gitu. Ya, in Jesus name. Ding 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 ding. Nggak bisa. First time sudah harus ikut persis sama plok-plok copy aja. Amin. Itu caranya. Makanya dalam pemuritan, penunjukan diri, submission, hormat, itu penting banget, BHR penting banget. Because you have to copy the person kan. Kalau sudah nggak gitu, sudah mana bisa. Copy, persis sama. Kemudian pukul semua. Gimana alahnya Elia? Now sekarang alahnya Elia menjadi alahnya Elisa. Ngerti nggak, saudara? Now saya harus punya hubungan yang intim sama Tuhan seperti dia. Bahkan lebih kalau mau. Saya bergantung sama dia. Hal yang sama Allah katakan kepada Yosua waktu Musa sudah nggak ada, dia bilang, hambaku Musa sudah mati. Semua juga tahu Musa sudah mati. Kenapa Tuhan mesti ngomong lagi hambaku Musa sudah mati? Karena Musa itu begitu besar dalam dirinya Yosua, itu bisa memblok Tuhan. So Tuhan bilang sama dia, now is your time. Now is your generation. Amin, saudara. One day, saudara, satu hari, saudara orang rohani di sini, is your generation. Is your time. Ada musuh yang sudah hadapi yang pasti nggak tahu. Ada hal yang sudah hadapi yang pasti nggak pernah ajarin. Tapi Tuhan sama saudara. Dan Tuhan bisa mengajari saudara how to go to the next generation. One day you become father and mother, and say to your kids, ini jalannya, ikutin saya. Amin, saudara. Jadi saudara sudah dapat impartasi, jangan diam, jangan bengong. Sudah harus aktifkan. Pulang gereja lokal sudah masing-masing sudah harus aktifkan itu. Sudah harus gerakan itu. Lakukan. Saya nggak tahu, mungkin 3-6 bulan tahu-tahu sudah berubah. Tapi saya percaya banget, dan impartasi itu adalah transfer. Jadi sudah cepat banget bertumbuhnya. Tanpa sudah melewati suffering. Banyak sudah, kalau misalnya Pastor Karyanto impartasi kepada saya. Pastor Karyanto untuk dapetin urapannya, dia kan lewatin banyak penderitaan kan, banyak suffering, banyak harga dan sebagainya. Terus saya datang gitu ya, saya minta didoain impartasi, tanpa saya lewat itu saya udah dapet. Thank you, Pastor. Emang sudah nggak perlu ikut itu suffering, karena you have your own in your generation. Memang itu gunanya sudah nggak usah ulang kesalahan yang sama. Karena you have a lot of things supaya Tuhan bisa berikan wahyu yang lebih dalam for the next generation.
Amin, saudara. Sudah ngerti? Ya, sudah ngerti apa itu impartasi? So, impartasi itu bukan urapan, bukan pengurapan. Impartasi itu memberikan apa yang dalam diri orang itu kepada next one. Amin, saudara. Amin.